Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya Rahmawati Rahma. Kali ini saya mau share resep sate marangi yang empuk beserta sambalnya yang segar dan pedas, dan juga bumbu kacang yang super simple. Oke teman-teman, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Simak videonya ya. Dan cara membuat. Di sini saya menggunakan 300 gram daging sapi. Kemudian untuk bumbu marinasinya ada 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 1 cm jahe, 1 potong nanas ukuran kecil, garam, dan kaldu bubuk secukupnya. Langkah selanjutnya saya potong daging. Untuk potongan dagingnya sesuai selera saja ya teman-teman. Seperti biasanya memotong daging untuk sate. Di sini saya menggunakan daging bagian paha. Jika teman-teman tidak mau pakai nanas, bisa menggunakan daging bagian khas dalam. Itu sudah pasti akan empuk. Langkah selanjutnya saya akan haluskan bumbu. Setelah bumbu untuk marinasinya halus, kemudian saya akan campurkan bumbu ke dalam daging yang sudah dipotong-potong. Setelah itu, aduk hingga tercampur hingga merata dan simpan kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap. Sembari menunggu 30 menit karena saya membuat hanya sedikit, di sini ada bumbu untuk bumbu kacangnya, ada 50 gram kacang goreng. Di sini saya beli jadi yang sudah matang dengan kemasan Rp2.000 2 bungkus. Kemudian ada 1 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, gula merah, garam, dan kaldu bubuk secukupnya. Langsung saja di sini saya akan blender bawang putih, bawang merah, kacang, kecuali garam, kaldu bubuk, dan juga gula merah, dan tambahkan air. Kemudian saya haluskan. Nah, setelah halus seperti ini, kemudian siapkan wajan dan tambahkan minyak secukupnya. Untuk teman-teman yang suka pedas, bisa ditambahkan dengan cabai merah besar ya teman-teman. Di sini saya tidak pakai. Kemudian aduk-aduk dan tambahkan juga air secukupnya sampai si bumbu kacangnya agak encer. Kemudian masak kurang lebih 10-15 menit sampai mendapatkan kekentalan yang diinginkan. Dan di sini bumbu kacang itu biasanya meskipun encer, lama-kelamaan jika sudah dimatikan itu akan mengental sendiri. Kemudian saya tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula merah. Setelah itu tes rasa. Nah teman-teman, kalau menurut saya ini saya sudah matang, sudah mengeluarkan minyak, dan ini kekentalannya sudah cukup menurut saya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke langkah selanjutnya. Di sini saya ada tusuk sate, kemudian dan tadi daging yang sudah dimarinasi. Langsung saja saya akan bikin satenya. Nah teman-teman, ini satenya sudah siap untuk dibakar. Langkah selanjutnya saya siapkan beberapa sendok minyak dan juga kecap, karena tadi di bumbu marinasi tidak saya pakai kecap. Jadi nanti setelah setengah matang saya akan balur dengan kecap dan minyak ini. Nah teman-teman, saya di sini bakarnya menggunakan arang. Untuk teman-teman yang mau menggunakan pan atau dan lain sebagainya, silahkan saja. Langsung saja kita bakar. Jangan lupa jika sudah setengah matang kemudian balik, terus dibalik-balik saja. Setelah seperti ini, kemudian nanti saya akan balur ke campuran minyak dan kecap yang sudah kita buat tadi. Nah seperti ini itu sudah hampir matang ya teman-teman satenya. Tipsnya, jika membakar sate itu jangan terlalu matang, karena jika terlalu matang itu akan keras. Kemudian bakar lagi sampai dirasa si satenya sudah matang.
Nah, lihat teman-teman, ini satenya sudah matang dan siap disajikan. Langkah terakhir di sini saya akan buat sambal super pedasnya, yaitu ada cabai rawit hijau, kalau di sini namanya caplak, kemudian 1 buah tomat, 2 siung bawang merah, garam dan mecin jika suka, dan jika tidak suka bisa di skip, dan juga jeruk limau untuk campuran sambal kacang. Langsung saja kita buat sambalnya. Untuk sambal khas Marangginya di sini saya iris bawang merah dan tomat. Setelah itu kemudian saya akan ulek cabai, garam dan juga mecinnya. Di sini saya ulek kasar. Selanjutnya tambahkan bawang merah yang sudah diiris, diulek sebentar, dan juga saya tambahkan tomat. Untuk tomatnya saya hanya akan aduk-aduk saja sampai tercampur. Kemudian tes rasa. Nah, sambalnya sudah jadi di sini. Sambalnya segar banget dan pedas banget. Ini tuh enak banget dimakan dengan nasi hangat atau nasi timbel. Oke teman-teman, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Nah, untuk tipsnya, sate itu jangan terlalu matang karena akan keras. Sate ini karena pakai nanas, jadi sampai sore pun tetap empuk. Dan jika pakai nanas pun jangan terlalu banyak, jika terlalu banyak bisa hancur. Oke teman-teman, terima kasih, selamat mencoba.